Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita contoh di bulan Ramadan adalah i'tikaf, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan i'tikaf di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Bahkan pada tahun terakhir masa hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau i'tikaf 20 hari terakhir di bulan Ramadan. I'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid, fokus beribadah dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan diri dari berbagai kegiatan di luar kegiatan ibadah. Dan kita sebagai umat Rasulullah SAW hendaknya menjaga sunnah kebiasaan Rasulullah SAW ini. Di 10 malam terakhir ada Lailatul Qadar, yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam di mana ditakdirkan apa yang akan terjadi pada dunia ini sampai setahun ke depan, ini lebih baik daripada 1000 bulan. Sekiranya kita beribadah di malam yang disebut dengan Lailatul Qadar ini, berarti kita melakukan ibadah lebih dari 1000 bulan. Dan Nabi SAW pernah berpesan, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan Nabi SAW lebih spesifik lagi menyebutkan, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Artinya kita hendaknya berupaya dengan sepenuh hati, dengan segala kekuatan yang kita miliki untuk bisa mencari keutamaan Lailatul Qadar. Dan Nabi SAW biasa ketika masuk 10 malam yang terakhir, beliau bangunkan keluarga beliau. Beliau hidupkan malam-malam dengan qiyamul lail, dengan sholat tahajud, dengan beribadah-ibadah zikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menjauhkan dari berbagai kesibukan duniawi. Dan begitulah hendaknya kita mencontoh Rasulullah SAW di 10 malam yang terakhir. Masa kita punya waktu 365 hari dalam satu tahun, kemudian tidak bisa menyempatkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam yang terakhir yang merupakan malam-malam mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ini. Dan Nabi SAW menegaskan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa menghidupkan malam qiyamul lail di malam hari pada Lailatul Qadar sepenuh keimanannya dan hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah apapun yang kita lakukan pada 10 malam yang terakhir, jika bertepatan dengan Lailatul Qadar, berarti kita lebih banyak beribadah daripada 1000 bulan lamanya. Pada Lailatul Qadar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk berdoa, berzikir, yakni mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau mencintai sifat pemaaf, maka maafkanlah daku. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan maafnya Allah Subhanahu wa taala artinya penghapusan dosa tanpa dihisab kembali. Berbeda dengan maghfirah yang kemungkinan akan dihisab di hari penghisapan nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita untuk bisa mengoptimalkan 10 malam yang terakhir dengan ibadah i'tikaf, dengan qiyamul lail, dengan tilawah, dengan sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sekiranya kita tidak bisa i'tikaf, maka hendaknya kita tetap juga melakukan ibadah-ibadah dimanapun kita berada. Meskipun tidak i'tikaf, namun kita hendaknya terpacu juga untuk mengejar Lailatul Qadar, mencari pahala yang sangat agung, pahala yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibu-ibu kaum muslimat yang sedang berhalangan misalnya, mereka pun juga bisa beraktivitas beribadah dengan berzikir, dengan bersedekah dan ibadah-ibadah yang lain
yang diperbolehkan meskipun dalam kondisi sedang haid. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita semuanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.